Ya, kita tadi juga sudah mendengar laporan dari rekan Endra Kusuma mengenai kondisi perawatan yang dijalani oleh anak-anak yang kemudian dikatakan keracunan dari makan bergizi gratis di sejumlah sekolah yang ada di Bandung Barat. Dan tentu saja ada proses investigasi yang akan dilakukan. Apakah kemudian ada terkontaminasi zat-zat berbahaya yang kemudian menyebabkan anak-anak ini keracunan makan bergizi gratis di sekolah mereka yang disalurkan oleh sejumlah SPPG. Ya. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita juga sudah terhubung pemirsa dengan Dr. Neng Siti Julaiha yang juga merupakan Direktur Utama dari RSUD Cililin untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus ini. Selamat siang, Dokter. Ya, Dokter Siti, selamat siang. Dokter, kami ingin tahu sebenarnya sampai saat ini berapa total jumlah pasien yang dirawat di RSUD Cililin maupun bagaimana kondisi para pasien tersebut? Di unmute dulu mungkin dokter. Ya, Dokter Siti sudah tergabung dengan kita. Ya, mungkin bisa di unmute dulu ya. Mikrofon yang ada di... Karena informasi yang sebelumnya kita dapatkan ya, ada sebanyak 131 korban ini dugaan keracunan usai mengonsumsi MBG dan setelah dilakukan observasi di pihak rumah sakit atau tepatnya di instalasi gawat darurat, ternyata yang harus dirawat ini sebanyak 31 orang. Ya, hingga kemudian total korban ini mencapai 842 orang ya. Ada yang sudah dipulangkan dan kemudian juga ada yang masih dirawat dengan sejumlah kondisi ya yang kita lihat saat ini. Beberapa dari korban ini masih menggunakan alat bantu nafas berupa oksigen karena memang saat mereka mengalami keracunan ini mengalami gejala-gejala mual, muntah, dan beberapa dari mereka ada yang hingga kejang begitu ya. Baik, kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Neng Siti Julaiha yang merupakan Direktur Utama dari RSUD Cililin. Selamat siang, Dr. Neng Siti Julaiha. Apakah sudah terhubung dengan kami? Sudah bisa mendengar suara kami dengan baik? Selamat siang, sudah terdengar suaranya. Ya, kita ingin mendapatkan update terkini berapa jumlah total korban keracunan MBG ini yang masih dirawat dan juga sudah dipulangkan, karena terakhir kita mendapatkan informasi totalnya sudah mencapai 842 orang, dokter. Untuk korban dugaan keracunan MBG ini yang dirawat di RSUD Cililin sebetulnya ada dua periode. Periode pertama itu yang tanggal 22 September 2025 hari Senin, jumlah pasien yang masuk ke RSUD Cililin sebanyak 32 orang. 27 dirawat dan 5 orang pulang. Kemudian Selasanya masuk lagi 9 orang, jadi total dirawat. Yang periode 1 itu ada 32 orang yang dirawat di RSUD Cililin. 36 orang yang dirawat di RSUD Cililin. Itu yang periode 1, di mana kejadiannya di Kecamatan Cipongkor dari 1 SPPG. Kemudian hari Rabu itu adalah periode kedua, di mana kejadiannya di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas dari 2 SPPG. Jumlah pasien yang masuk ke IGD pada hari Rabu 128 orang, di mana yang dirawat 45 orang dan yang pulang atau rawat jalan 83 orang. Dan pada hari ini masuk lagi 4 orang pasien, 2 dirawat dan 2 observasi, sehingga jumlah total yang masuk ke RSUD Cililin untuk periode 2 ada 132 orang. Oke. Dokter, apa kemudian diagnosa awal begitu kemudian korban ini masuk dan harus dinyatakan dirawat? Apa gejala yang ditemukan? Gejala yang ditemukan sebagian besar mengeluh nyeri perut, kemudian mual, kemudian pusing, ya itu. Mual, nyeri perut, dan pusing. Sebagian besar mengeluhkan itu. Mengeluhkan gejala demikian. Kemudian bagaimana dengan kondisi mereka saat ini, Dok? Dan sebenarnya jika dilihat dari rentang usia mereka ini kira-kira merupakan siswa-siswi usia atau kelas berapa?
Pasien-pasien yang dirawat sekarang alhamdulillah sudah stabil kondisinya, tidak ada yang berat. Kemudian dari rentang usia sebagian besar usia antara 15 sampai 17 tahun. Jadi usia SMK, karena kebanyakan sebagian besar siswa SMK. Ya. Sehingga pada usia antara 15 sampai 17 tahun. Apa penanganan yang jamak dilakukan bagi pasien-pasien di sana? Saya melihat juga di visual ada yang butuh oksigen begitu ya, betul. Ada yang kemudian diinfus begitu. Kondisi mereka apakah ada yang parah atau bagaimana? Tidak parah, ringan sedang begitu kalau dinilai. Memang semua yang masuk dirawat mendapatkan infus untuk rehidrasi, untuk penanganan hemodinamiknya untuk rehidrasi. Kemudian ada pula yang mendapat oksigen karena ada yang sesak juga, ada yang mengeluhkan sesak, ada yang mengeluh sesak disertai dengan nyeri perut, kemudian juga ada yang disertai dengan kram atau kejang sebagian anggota tubuhnya, dan di sebagian besar kramnya itu di tangan. Oke. Sehingga yang mengeluhkan sesak kami beri oksigen. Oke, dokter, secara medis ini menandakan atau mencirikan apa? Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka terkontaminasi dengan bakteri atau parasit atau apa? Dari keluhan yang dikeluhkan, gejala yang dikeluhkan oleh pasien, mereka mengeluh gejala tersebut setelah mengkonsumsi MBG yang dibagikan di sekolah. Jadi kami mendiagnosis bahwa ada gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, selain perawatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, pemeriksaan apa saja terhadap para pasien ini yang sudah dilakukan untuk mengetahui penyebab dari sakit mereka, dokter? Pemeriksaan yang sudah dilakukan di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium, kami memeriksa hematologi rutin sebetulnya. Jadi itu saja yang kami lakukan di rumah sakit, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Apakah sudah ada hasil dari pemeriksaan hematologi atau darah lengkap ini penyebab dari kemudian mereka ini mengalami keracunan, dokter? Sebagian besar normal hasil pemeriksaan hematologi rutinnya. Oke. Kemarin tentunya jumlah pasien yang masuk ini cukup banyak ya, dok. Bagaimana dengan kesiapan rumah sakit sendiri menghadapi lonjakan pasien dugaan keracunan tersebut? Kami sudah mempersiapkan untuk SDM-nya, kami persiapkan, kemudian untuk obat-obatan, bahan medis habis pakai, kemudian gas medis juga kami persiapkan. Alhamdulillah sampai saat ini ketersediaan obat, ketersediaan bahan BMHP maupun SDM bisa kami penuhi. Alhamdulillah, hanya untuk tempat tidur pasien yang masih kurang, sehingga kami berkoordinasi untuk mendapatkan peminjaman velbed. Kami berkoordinasi dengan BPBD, KBP, kemudian dengan Diklat Pasus dan juga dengan Kodam, sehingga kami bisa mendapatkan bantuan velbed. Oke, baik. Terima kasih Dr. Neng Siti yang sudah bergabung dengan Kabar Siang hari ini.